Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja. Perkenalkan, nama saya Sobrina Al-Alifa dengan NIM 1903090 akan menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya modal kerja, kebutuhan modal kerja, dan kebijakan pembelanjaan modal kerja. Perkenalkan, nama saya Natasya Ayu Rizkandari, NIM 190302079. Di sini saya akan menjelaskan tentang perputaran dan jangka waktu modal kerja, kebijakan investasi modal kerja, serta kelebihan dan kekurangan pembelanjaan jangka pendek. Pengertian dan pentingnya modal kerja. Terdapat dua konsep tentang modal kerja yang sering dipergunakan, yaitu modal kerja kotor atau gross working capital dan modal kerja bersih atau net working capital. Modal kerja kotor atau gross working capital adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, seluruh komponen aktiva lancar seperti kas, piutang, dan persediaan merupakan modal kerja perusahaan. Modal kerja bersih atau net working capital adalah selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Dengan demikian, seluruh komponen aktiva lancar yang diperuntukkan membayar utang tidak termasuk modal kerja bersih perusahaan. Atau modal kerja bersih merupakan modal kerja yang benar-benar dipergunakan untuk operasional perusahaan, bukan untuk membayar utang. Modal kerja sangat penting bagi suatu perusahaan karena modal kerja secara langsung berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan perusahaan sehari-hari. Ada beberapa alasan mengapa manajemen modal kerja dianggap penting. Di antaranya, yang pertama, dalam perusahaan manufaktur, sebagian besar aktivanya merupakan aktiva lancar. Dengan demikian, mengingat jumlah investasi dalam modal kerja cukup besar, maka perlu dikelola dengan baik. Yang kedua, bagi manajer keuangan, sebagian waktunya untuk mengelola aktiva lancar. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen modal kerja penting untuk menjaga kelancaran kegiatan perusahaan sehari-hari. Yang ketiga, perusahaan skala kecil lebih sering berfokus pada penggunaan aktiva lancar atau jangka pendek. Siklus operasi adalah periode antara kegiatan pembelian bahan baku dan pengumpulan kas yang berasal dari piutang perusahaan. Rumus siklus operasi adalah jangka waktu persediaan ditambah jangka waktu piutang. Siklus kas merupakan periode saat kas dibayarkan untuk pembelian persediaan sampai saat kas dikumpulkan dari piutang. Rumus siklus kas adalah siklus operasi dikurangi jangka waktu utang. Perputaran dan jangka waktu modal kerja. Modal kerja selalu dalam keadaan berputar selama perusahaan beroperasi. Periode perputaran modal kerja dimulai dari saat uang kas diinvestasikan dalam unsur-unsur modal kerja sampai pada saat dana tersebut kembali lagi menjadi kas. Semakin pendek periode terikatnya uang kas pada masing-masing komponen modal kerja, berarti semakin cepat perputaran modal kerja tersebut. Perputaran modal kerja suatu perusahaan tergantung pada jenis perusahaan, kebijaksanaan pembelian, dan kebijaksanaan penjualan dari perusahaan tersebut. Perputaran modal kerja secara kasar dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata. Modal kerja rata-rata, yakni modal kerja awal ditambah modal kerja akhir, lalu dibagi 2.
Untuk periode terikat modal kerja, yakni 360 hari dibagi perputaran modal kerja dikali 1 hari. Secara lebih spesifik, perputaran modal kerja dapat dihitung dari perputaran masing-masing komponen modal kerja sebagai berikut. 1. Perusahaan dagang. A. Modal kerja terikat pada barang dagangan. Perputaran barang dagangan sama dengan harga pokok penjualan barang dagangan dibagi persediaan rata-rata barang dagangan. Periode terikat modal kerja pada barang dagangan 360 hari dibagi perputaran barang dagangan dikali 1 hari. B. Modal kerja terikat pada piutang. Perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi piutang rata-rata. Periode terikat modal kerja pada piutang sama dengan 360 hari dibagi perputaran piutang dikali 1 hari. Perputaran modal kerja perusahaan pabrikan. Untuk perhitungannya, yang pertama adalah A. Modal kerja terikat pada bahan baku. Perputaran bahan baku sama dengan biaya bahan baku dibagi persediaan rata-rata bahan baku. Periode terikat modal kerja pada bahan baku sama dengan 360 hari dibagi perputaran bahan baku. B. Modal kerja terikat pada proses produksi. Perputaran barang dalam proses sama dengan biaya produksi dibagi persediaan barang dalam proses. Periode terikat modal kerja pada barang dalam proses sama dengan 360 hari dibagi barang dalam proses. C. Modal kerja terikat pada barang jadi. Perputaran barang jadi sama dengan HPP dibagi persediaan rata-rata barang jadi. Periode terikat modal kerja pada barang jadi sama dengan 360 hari dibagi perputaran barang jadi. D. Modal kerja terikat pada piutang. Perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi piutang rata-rata. Periode terikat modal kerja pada piutang sama dengan 360 hari dibagi perputaran piutang. Periode terikat modal kerja keseluruhan, yakni terikat pada bahan baku diasumsikan dengan A hari. Terikat pada barang dalam proses sama dengan B hari. Terikat pada barang jadi sama dengan C hari. Terikat pada piutang sama dengan D hari. Total hari terikatnya modal kerja sama dengan A plus B plus C plus D hari. Kebutuhan modal kerja. Kebutuhan modal kerja adalah kemampuan perputaran modal kerja neto dalam suatu periode tertentu. Kebutuhan modal kerja dapat diperoleh dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. Sumber modal kerja dari dalam perusahaan dapat diartikan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan modal kerjanya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Modal kerja dari dalam perusahaan terdiri dari modal kerja yang berasal dari pemilik perusahaan, saldo keuntungan yang ditanam kembali dalam perusahaan,
Surplus modal kerja dan akumulasi penyusutan atau yang disebut sebagai cadangan dana terdiri atas nilai buku dan nilai pasar dari harta yang dimiliki perusahaan. Sumber modal kerja dari luar perusahaan yaitu pemenuhan kebutuhan modal kerja diambil atau berasal dari sumber-sumber modal kerja yang ada di luar perusahaan. Modal kerja yang berasal dari luar perusahaan adalah modal kerja yang berasal dari pihak bank, asuransi, dan kreditur lainnya. Besar kecilnya kebutuhan modal kerja tergantung pada perputaran atau periode terikatnya modal kerja dan pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Makin lama jangka waktu perputarannya, makin besar jumlah modal kerja yang dibutuhkan. Rumus kebutuhan modal kerja adalah periode terikatnya modal kerja dikali pengeluaran kas rata-rata. Kebijakan investasi modal kerja. Kebijakan yang berkaitan dengan besar kecilnya jumlah investasi dalam modal kerja dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Kebijakan konservatif. Perusahaan yang menerapkan kebijakan investasi modal kerja konservatif akan mempertahankan jumlah aktiva lancar yang relatif besar untuk tingkat penjualan tertentu. 2. Kebijakan agresif. Perusahaan yang menerapkan kebijakan investasi modal kerja agresif cenderung untuk mempertahankan jumlah modal kerja yang relatif kecil untuk tingkat penjualan tertentu. 3. Kebijakan moderat. Perusahaan yang menerapkan kebijakan investasi modal kerja moderat akan mempertahankan jumlah modal kerja yang lebih kecil dari kebijakan konservatif tetapi lebih besar dari kebijakan modal kerja agresif untuk tingkat penjualan tertentu. Masing-masing kebijakan investasi modal kerja tersebut mempunyai kelemahan dan kebaikan. Kebijakan mana? Kebijakan pembelanjaan modal kerja. Kebijakan pembelanjaan modal kerja berkaitan dengan penentuan jenis sumber dana yang akan dipakai untuk membelanjai investasi dalam modal kerja. Seperti halnya kebijakan investasi modal kerja, kebijakan pembelanjaan modal kerja juga dibedakan menjadi kebijakan pembelanjaan modal kerja konservatif, moderat, dan agresif. Dalam kebijakan pembelanjaan modal kerja konservatif, seluruh aktiva lancar yang bersifat permanen dan sebagian aktiva lancar variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Hanya sebagian kecil aktiva lancar variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Kebijakan konservatif mempunyai risiko yang rendah karena jangka waktu sumber dana lebih panjang dari kebutuhan dan profitabilitas rendah karena biaya modal sumber dana jangka panjang umumnya lebih mahal dari dana jangka pendek. Di samping itu, kebijakan ini juga menimbulkan adanya dana yang mengganggu pada waktu tertentu, sehingga menekan profitabilitas perusahaan. Dalam kebijakan pembelanjaan modal kerja moderat, seluruh aktiva lancar variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Sedangkan aktiva lancar permanen seluruhnya dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Kebijakan ini mempunyai risiko dan profitabilitas yang cukup. Dalam kebijakan pembelanjaan modal kerja agresif, seluruh aktiva lancar variabel dan sebagian aktiva lancar permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Sedangkan sebagian lagi aktiva lancar permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Kebijakan ini mempunyai risiko yang tinggi karena jangka waktu sumber dana lebih pendek dari jangka waktu kebutuhan dana. Dan
Profitabilitas juga tinggi karena suku biaya modal sumber dana jangka pendek lebih kecil dibandingkan dengan sumber dana jangka panjang. Keuntungan dan kerugian pembelanjaan jangka pendek. Walaupun utang jangka pendek pada umumnya memiliki resiko yang lebih tinggi daripada utang jangka panjang, akan tetapi satu, kecepatan. Utang jangka pendek pada umumnya dapat diperoleh dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan utang jangka panjang. Untuk utang jangka panjang, kreditur biasanya perlu melakukan penilaian yang lebih mendalam terhadap calon debiturnya, dan perjanjian kreditnya perlu dinyatakan secara terinci karena banyak hal yang bisa terjadi dalam periode waktu yang panjang. Yang kedua, fleksibilitas. Jika perusahaan membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat musiman, perusahaan barangkali tidak ingin terikat dengan utang jangka panjang karena biaya untuk memperoleh pinjaman jangka panjang lebih mahal daripada pinjaman jangka pendek. Sekalipun pinjaman jangka panjang dapat dilunasi sebelum jatuh tempo, namun sering harus membayar penalti yang kadang-kadang lebih mahal. Pinjaman jangka panjang biasanya disertai dengan persyaratan yang dapat membatasi aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Suku bunga utang jangka pendek pada umumnya lebih rendah daripada suku bunga utang jangka panjang. Dengan demikian, dalam kondisi yang normal, biaya bunga pada saat dana diperoleh akan lebih rendah jika menggunakan utang jangka pendek dibandingkan dengan utang jangka panjang. Sekalipun utang jangka pendek biayanya lebih murah daripada utang jangka panjang, tetapi resikonya lebih besar dibandingkan dengan utang jangka panjang. Hal ini terjadi karena jika perusahaan menggunakan utang jangka panjang, maka biaya bunganya akan relatif stabil untuk jangka waktu yang relatif panjang. Sedangkan bila perusahaan menggunakan utang jangka pendek, biaya bunganya akan sangat berfluktuasi. Lalu jika perusahaan terlalu banyak mempergunakan utang jangka pendek, dapat terjadi perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sehingga pihak kreditur tidak bersedia untuk memperpanjang pinjaman.